Iran menepati janjinya untuk melakukan serangan balik terhadap Israel. Serangan tersebut merupakan aksi balasan Iran atas tindakan Israel yang mengirimi rudal mematikan ke kantor konsulat Iran di ibu kota Damaskus, Suriah, di bilangan Masjid Autostrad yang diantaranya menewaskan Komandan Korps Garda Revolusi Islam Iran Muhammad Ridho Reza Zahedi. Iran meluncurkan lebih dari 300 drone dan rudal ke Israel. Juru bicara pasukan pertahanan militer Israel, Laksamana Muda Daniel Hagari, mengklaim bahwa 99% dari jumlah drone tersebut telah ditembak jatuh dari wilayah Irak dan Yaman. Daniel juga berkata kalau serangan Iran cuma menimbulkan kerusakan kecil terhadap pangkalan militer Israel di wilayah selatan negeri Yahudi itu. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan bahwa Amerika membantu Israel menghancurkan hampir semua drone dan rudal yang dikirim oleh Iran. Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) menamai serangannya dengan sebutan Operasi Janji Pasti dengan sasaran tertentu di wilayah Israel. Militer negeri para mullah itu juga menyatakan bahwa aksi tersebut berhubungan erat dengan kejahatan berulang-ulang Israel. Satu di antara serangan rudal Israel pada 1 April 2024 terhadap kantor konsulat Iran di Damaskus, Suriah. Benyamin Netanyahu sesaat sebelum berita peluncuran drone Iran menyatakan sistem pertahanan Israel telah dikerahkan. Kami siap menghadapi skenario apapun, defensif dan ofensif. Negara Israel kuat, pertahanan militer kuat, masyarakat Israel kuat. Kami apresiasi Amerika yang berdiri di samping Israel, juga dukungan dari Inggris, Prancis, dan banyak negara lain, kata Perdana Menteri terlama Israel itu. Merupakan serangan perdana Iran ke Israel dari wilayah sendiri. Mantan juru bicara pasukan pertahanan Israel Jonathan Conricus mengatakan ini adalah hari pertama bagi Timur Tengah. Untuk kali pertama Iran menyerang Israel secara langsung dari wilayah kedaulatan Iran sendiri. Menurut Jonathan, pertahanan udara Israel cukup sibuk menghalau ancaman Iran, mengingat ratusan drone dan rudal kiriman Iran menjelajah wilayah Israel dengan waktu kedatangan yang berbeda-beda. Jonathan juga menilai Israel pandai merencanakan kemungkinan militer namun tak selalu unggul dalam strategi. Saya juga tidak menyangka Iran akan melakukan serangan langsung ini dari wilayahnya sendiri, dan tentunya akan ada dampak, akan menyeret negara-negara lain ke dalam konflik, khususnya Amerika Serikat, terang Jonathan. Dengan fakta tersebut, Jonathan memprediksi Israel bakal merencanakan serangan terhadap Iran, juga Hizbullah, proksi Iran di Suriah, juga kelompok Houthi di Yaman. Tentu dengan memperhatikan kadar kerusakan yang timbul di Israel akibat serangan drone Iran. Itulah yang menjadi tolok ukur Israel dalam mengambil sikap berupa serangan balik ke Iran. Balas dendam yang bisa menjelma jadi perang besar-besaran. Yang paling ditakuti oleh banyak orang yaitu serangan oleh satu negara terhadap negara lain. Dan itu sudah mulai terjadi pada saat ini. Inilah eskalasi konflik antara Iran dan proksinya melawan Israel dan geng-geng dari negara Barat dan Amerika. Selama hampir 2 pekan, institusi keamanan Iran telah mempertimbangkan respon terhadap serangan udara Israel pada 1 April 2024 terhadap konsulatnya, yang secara luas dianggap sebagai ulah Israel yang menewaskan beberapa komandan penting Iran. Jelas keputusan diambil lantaran suatu eskalasi besar, serangan yang meratakan gedung diplomatik sekaligus wilayah kedaulatan Iran yang memerlukan respon yang lebih tinggi. Israel punya beberapa lapisan pertahanan udara dan telah berjanji untuk menanggapi setiap serangan di wilayahnya, dan mereka akan melakukannya. Risikonya sekarang yaitu aksi saling balas dendam ini akan terus meningkat menjadi perang besar-besaran di kawasan, sesuatu yang berusaha keras dihindari oleh sebagian besar negara di kawasan ini sejak serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 lalu. Reaksi dunia.
Antonio Guterres, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, sangat khawatir akan bahaya nyata dari eskalasi yang menghancurkan di seluruh kawasan. Guterres mendesak semua pihak dapat menahan diri semaksimal mungkin guna menghindari tindakan apapun yang dapat mengarah pada konfrontasi militer besar-besaran di Timur Tengah. Pria asal Portugal yang terlahir pada 30 April 1949 itu mengutuk keras eskalasi serius yang ditunjukkan oleh serangan besar-besaran yang dilancarkan Republik Islam Iran terhadap Israel. Saya menyerukan penghentian segera permusuhan ini. Baik kawasan Timur Tengah maupun dunia sudah tak mampu mengalami perang lagi, ucap Guterres. Sementara itu, Dewan Keamanan PBB telah mengadakan pertemuan darurat yang membahas tentang serangan Iran terhadap Israel. Pertemuan tersebut diminta oleh Israel yang menulis surat kepada Vanessa Fraser selaku Kepala Dewan Keamanan PBB. Dalam suratnya, Israel menulis bahwa serangan Iran menimbulkan ancaman besar bagi perdamaian dan keamanan dunia. Rupanya Iran pun tak berdiam diri. Negeri yang identik dengan mayoritas penganut mazhab Syiah itu mengirimi surat Dewan Keamanan PBB dengan mengatakan bahwa tindakan Iran adalah membela diri sebagaimana diuraikan dalam pasal 51 Piagam PBB dan sebagai tanggapan terhadap agresi militer Israel yang berulang kali. Secara terpisah, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan dirinya telah memberi arahan agar pesawat militer AS dan kapal pertahanan rudal balistik ke wilayah Iran selama seminggu terakhir. Biden juga mengklaim berkat pengarahannya juga keterampilan luar biasa dari anggota militer, Amerika membantu Israel menghancurkan hampir semua drone dan rudal yang masuk. Pria berusia 81 tahun itu tak lupa pula menghubungi Benjamin Netanyahu melalui sambungan pesawat telepon. Dalam percakapannya, Biden menegaskan kembali komitmen baja Amerika terhadap Israel. Keputusan ada di tangan Israel. Bagaimana Israel akan menyikapi serangan Iran? Andai saja Israel tidak meladeni serangan Iran, termasuk menghentikan serangan ke Gaza, bisa jadi Iran akan bersedia melakukan gencatan senjata. Sekalipun beberapa jenderal elitnya tewas kena rudal Israel 1 April lalu. Namun kalau ternyata Israel tak mau mendengarkan seruan dunia untuk tidak melakukan serangan balasan dari Iran, bahkan akan terus menyerang Gaza, maka bukan hal yang mustahil Iran akan terus melancarkan serangan ke Israel yang tentunya akan melukai pula warga sipil Israel. Dan pada saat bersamaan sudah barang tentu banyak negara yang akan mendukung Iran atas serangannya ke Israel. Di saat itulah Amerika akan kebingungan ketika negara adidaya itu harus membela Israel, sementara banyak negara yang mendukung Iran, mengingat dunia sudah paham benar bahwa saat Hamas menyerang Israel, lalu Israel dibela Amerika saat melakukan aksi serangan balasan ke Gaza yang melampaui batas kewajaran karena menewaskan ratusan ribu rakyat sipil. Jika saat ini Amerika sudah mendukung serangan balik ke Iran, maka kisah menegangkan akan terjadi dalam beberapa hari ke depan.